Haleluya. Ketemu lagi nih kita di dalam acara kita, program kita Today's Message dalam program Biblikal. Dan saya akan melanjutkan episode sebelumnya yang bicara soal pembaharuan pikiran. Tapi kali ini saya akan bicara yang berbeda. Tetap masih bicara pikiran, yaitu berpikir sederhana. A simple way of thinking. Cara berpikir yang sederhana. Saudara tahu, kita sudah tahu kalau Anda mengikuti episode saya yang sebelumnya, pikiran itu akan banyak mempengaruhi kehidupan seseorang ya, keputusan, pilihan dan seterusnya. Dan khusus di dalam episode ini, saya akan bicara bagaimana pikiran itu mempengaruhi perasaan saudara. Bahkan citra dirimu, itu mulai dari pikiran. Kalau pikiran yang terlalu berlebih-lebihan, kita bisa melihat diri kita berlebih-lebihan, kan gitu ya saudara. Nah jadi saudara mempengaruhi perasaan, citra diri atau gambar diri, jati diri, dan bahkan tindakan-tindakan kita sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah bagaimana seseorang berpikir itu akan menentukan bagaimana ia melihat kehidupan ini. Melihat peristiwa yang dialami, menginterpretasikan sesuatu, omongan orang, kejadian yang terjadi, dia interpretasikan atau dia tafsirkan atau dia lihat itu sesuai dengan apa yang ada dia cara berpikir dia. Dia menilai kehidupan juga sama. Bahkan melihat dirinya sendiri, jati diri dia sangat dipengaruhi oleh cara dia berpikir. Kalau cara berpikir saudara dan saya rumit, percaya nggak saudara? Anda juga mengomongnya bisa rumit, menjelaskannya juga jadi rumit. Maka kita akan membuat hidup ini jadi rumit. Karena pikiran kita rumit, saudara. Bahkan hal-hal yang sederhana jadi rumit. Makanya seorang guru yang baik itu nggak selalu harus cerdas, IQ tinggi. Yang penting dia bisa menjelaskan secara sederhana, membuat muridnya ngerti. Karena tujuan akhir seorang guru mengajar bukanlah menunjukkan seberapa hebat dia, sebanyak apa dia tahu. Sehingga muridnya jadi bingung karena terlalu rumit yang dia jelaskan. Tapi adalah bagaimana dia bisa menjelaskan secara sederhana. Si murid bisa nangkap dengan baik. Itu purpose-nya. Kan gitu ya. Nah sama dalam hidup ini. Kalau Anda punya cara berpikir sederhana. Hidup ini jadi enak, gampang. Ya, cara berpikir yang sederhana juga akan membuat orang hidupnya jadi sederhana gitu. Nggak usah rumit. Sebaliknya juga benar kan. Kalau tadi rumit ya jadi rumit, saudara. Bahkan hal-hal yang rumit bisa jadi sederhana loh. Karena cara berpikir kita make it simple gitu ya. Makanya kan kita perlu belajar untuk make it simple. Titus 2 ayat 2 bilang apa? Laki-laki yang tua, yang senior nih gitu ya. Hendaklah hidup sederhana. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Itu kata hidup sederhana itu penting. Kalau kita yang sudah senior berhiduplah sederhana, cara berpikirnya sederhana, kita nggak usah macam-macam neko-neko maunya masih banyak gitu kira-kira bilang. Kenapa? Karena usia gitu loh ya. Karena apa? Karena kita juga harus tahu bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Gitu kan? Jadi belajarlah untuk hidup sederhana. Jangan borju kata orang gitu kan ya. Jangan kelihatannya waduh mewah. Nggak perlu seperti itu begitu. Karena yang sudah senior nih Titus 2 ayat 2 bilang begitu. Nah orang Kristen harus bisa mengendalikan cara berpikirnya. Ini yang saya penting garis bawahi. Cara berpikir seseorang tuh ada dalam kendali orang itu. Saya bisa mengendalikan cara berpikir saya. Itu menariknya. Dan itu kabar baiknya gitu. Kita harus bisa mengendalikan cara berpikir kita. Sehingga jangan terlalu tinggi. Kan ada orang tuh mikirnya ketinggian. Lu mikir ketinggian kan gitu. Pernah dengar nggak orang gitu? Tetapi kita harus sesuaikan dan dengan yang patut gitu. Sesuai dengan yang patut dan sepantasnya lah dipikirkan. Kalau nggak terlalu tinggi kamu. Roma 12 ayat 3. Firman Tuhan bilang apa? Rasul Paulus bilang gini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Jadi dia lagi mau mengatakan bahwa ini dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku sebagai seorang rasul. Aku perlu sampaikan kepada kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Apa maksudnya yang patut kamu pikirkan? Yang pantas, yang sepantasnya.
yang sepatutnya gitu. Jangan terlalu tinggi, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Kata berpikir begitu rupa, Paulus lagi bilang gini, kamu tuh harus kendalikan pikiranmu. Kamu tuh harus atur pikiranmu, setel pikiranmu, begitu kira-kira bahasanya. Sehingga kamu tuh bisa menguasai diri. Nah, kalau Anda setel, kamu atur, kamu kendalikan, tanpa sadar pikiran ini Anda bisa menguasai diri. Gitu, menurut ukuran iman. Setel menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi jangan terlalu tinggi sampai Anda tidak berjalan sesuai dengan imanmu, begitu. Ya, belajar dari ayat ini saya bisa melihat bahwa cara dan proses pikiran kita itu erat hubungannya dengan kemampuan mengendalikan diri. Kalau kita bisa kendalikan pikiran kita, sebenarnya kita bisa belajar untuk mengendalikan diri. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri karena pikirannya semrawut, saudara. Ya, nah ketika orang berpikir terlalu tinggi, kecenderungannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern seperti sekarang nih, yang konsumerismenya tinggi, maka cenderung tidak dapat mengendalikan diri dalam membelanjakan uang. Makanya jangan heran ya, belanja terus akhirnya terjerat hutang. Pinjol itu jadi masalah sekarang. Sebenarnya diawali dengan apa? Pikiran yang terlalu tinggi. Kebanyakan ngelihat Instagram orang lain dan flexing-flexing gitu. Lalu akhirnya terlalu tinggi kita pikir. Nggak sesuai hidup kita dengan kemampuan dan iman kita. Pilihan keputusan juga sangat dipengaruhi oleh cara berpikir saudara pada akhirnya. Begitu. Nah, Yohanes Pembaptis pernah menasehati para prajurit di masa itu. Dan dia berkata, pikirlah secara sederhana. Bagaimana saya bisa simpulkan bahwa Yohanes Pembaptis mengajarkan para prajurit untuk berpikir sederhana. Lukas 3:14. Kita lihat ayat ini. Dan prajurit-prajurit tanya kepada Yohanes Pembaptis. Dia bilang begini, apa yang harus kami perbuat? Kami ini apa yang harus kami perbuat sebagai prajurit? Jawab Yohanes menarik kepada mereka. Jangan merampas, jangan memeras. Kenapa kamu bisa memanfaatkan jabatan kamu atau posisi kamu sebagai prajurit untuk memeras orang, merampas orang? Kenapa? Karena berpikirnya kalau terlalu tinggi. Nah, saya lanjut dulu nih ya. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Artinya apa? Apa yang ada, kontrol di situ. Do not live beyond. Jangan melampaui dari situ. Kamu akan meras, kamu akan merampas. Perbuatan-perbuatan yang jahat akan kamu lakukan. Kamu akan bisa kuasai diri kalau kamu bisa mempunyai cara berpikir yang sederhana. Kira-kira begitu. Bersyukur kan Anda dan saya sebagai manusia, ya, kalau kita bisa mampu memikirkan kita. Hari ini saya bersyukur manusia diberikan kesempatan untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Sehingga kita tidak tergantung pada orang lain. Ya, kalau 3 ayat 2 bilang begitu, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Paulus lagi bilang setel gitu. Bahasanya kita harus setel, atur, kelola, pikirkan yang di atas. Kita yang bisa ngatur on and off-nya gimana. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan apa? Memang ketika kakaknya datang kepada dia, ketika dia jadi mangku bumi, saudara, dia bilang begini, kamu mereka-merekahan hal yang jahat sih sama aku. Tetapi Allah telah merekakan untuk yang baik. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dia kendalikan diri untuk tidak menjadi pahit, untuk tidak menjadi marah sama kakaknya, dendam, benci, gitu ya. Tidak, tapi dia kendalikan pikiran. Artinya gini, dia setel bahwa Tuhan itu punya maksud nih. Buat aku sampai kayak begini. Dan kalau dia bisa lihat itu, maka dia lihat hidup ini jadi baik. Cara berpikirnya dikendalikan, dikelola. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu biasa diproses di pikiran tuh, di hati dan pikiran. Nah, kalau pikiran saudara sederhana, terus udah dibaharui sebagaimana yang saya sebutkan dalam episode sebelumnya, saya percaya Anda akan lewati dengan penuh kemenangan setiap peristiwa yang Anda alami. Bahkan lebih dari pemenang. Bahkan Anda bisa menerobos. Nah, di bagian terakhir ini saya akan jelaskan bagaimana sih saudara dan saya bisa berpikir sederhana. How we can think simple. How we can think simple. Simple thinking. Bagaimana caranya? Nah, saudara pernah nggak Anda lihat orang-orang di desa sama di kota kecil, misalnya desa, kota kecil dibandingkan kota besar, menurut saudara cara berpikirnya beda enggak? Beda ya? Coba deh lihat orang-orang desa, sederhana cara berpikirnya. Makanya hidup dia aman-aman aja. Nggak ada yang namanya mental health issue di desa. Nggak ada. Kesehatan mental nggak ada. Di desa, di kota kecil nggak ada. Kebanyakan di kota besar, betul nggak gitu?
Coba perhatikan, di Jakarta, kota metropolitan, bahkan kota postmodern seperti sekarang. Di negara-negara lain, di kota-kota besar, itu banyak yang stres loh. Kenapa di desa, di kota kecil, nggak ada? Kenapa? Saudara, paling kalau ada sakit jiwa, itu karena faktor kelahiran ya, atau faktor situasi yang ada. Tetapi yang betul-betul mental health issue itu hampir, saya boleh berkata, jarang banget. Berarti cara berpikir mereka mempengaruhi kualitas hidup mereka. Haleluya. Nah, apa rahasianya? Bukan berarti saudara harus pergi ke desa, saya nggak bilang begitu. Tapi bagaimana supaya saudara bisa tidak mengalami persoalan mental dan bisa berpikir sederhana. Apa rahasianya? Mari kita akan lihat. Anda siap? Nomor 1. Kalau Anda mau berpikir sederhana, fokus dan prioritasnya harus kepada hidup, bukan kepada harta. Sepanjang Anda punya fokus kepada harta, Anda akan ngejar harta terus. Dan itu membuat pikiranmu nggak akan sederhana. Karena akan terus. Dan harta itu tidak pernah membuat Anda puas. Percaya dah, itu seperti narkotik. Itu membuat Anda kalau udah punya, kepengen lagi. Dosis lebih besar, pengen lagi, pengen lagi. Dan itu yang membuat Anda punya pemikiran jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya kapasitas dan kemampuan. Tapi fokus pada hidup kita. Pengejaran dalam hidup ini adalah bagaimana menjadi manusia yang bisa menikmati, mensyukuri hidup yang Tuhan berikan, bukan mengejar harta. No, Tuhan memberikan semua yang ada, materi, sumber daya, itu hanya untuk bisa membuat kita hidup, mensyukuri dan melayani Tuhan sebagai ciptaan Tuhan. Paulus mengejar hal-hal rohani dan kekekalan. Dan ia meninggalkan pencapaiannya yang pernah dia capai dulu, saudara. Apa yang kuanggap mulia, kuanggap sampah sekarang. Kenapa? Karena fokus dia kepada kehidupan, kekekalan. Prioritas kepada hidup ini yang kita hidupi akan mendorong saudara untuk menolong orang lain. Melakukan hal yang baik buat orang lain. Sehingga pada akhirnya juga berbuat baik buat diri kita. Yang kedua, bagaimana supaya saudara hidup sederhana, punya rasa cukup. Dan nikmati apa yang ada. Syukuri. Bedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginanmu. Sehingga Anda tahu ini yang kebutuhan. Keinginan nanti dululah. Gitu ya. Rasa cukup itu saudara yang nentuin. Dan asal ada makan, kata Paulus, asal ada pakaian cukup. Rasa cukup inilah di kota, orang desa, kota kecil di desa. Mereka bisa menikmati hidup ini dan pikirnya sederhana. Yang ketiga, kalau Anda mau berpikir sederhana, jangan bandingkan dengan orang lain. Tiap orang punya berkatnya, punya jalannya, punya pertandingannya, perlombaannya sendiri. Punya tantangannya, punya kesulitannya sendiri. Saudara juga sama. Jadi nikmati aja, jangan bandingkan. Percaya bahwa kita sedang ada dalam perlombaan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Setiap orang ada berkatnya, setiap orang ada waktunya. So, hari ini ada 3 hal yang saya mau ajarin saudara bagaimana untuk bisa berpikir sederhana. God bless you. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah para pemirsa yang menyaksikan program ini belajar untuk melatih pikirannya untuk sederhana. Supaya kami dijauhkan dari mental health issue, hal-hal persoalan mental, tekanan hidup, stres yang berkelebihan, membuat hidup dalam tekanan, penyakit, dan sebagainya bisa hilang, bisa tidak ada di dalam diri kami, oleh karena kami belajar untuk berpikir sederhana. Ajari kami untuk senantiasa bersyukuri hidup ini, fokus kepada kehidupan ini, lebih daripada pencapaian harta dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam acara kita selanjutnya, Today's Message Program Biblical. God bless you.